Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 dimensi. 3 dimensi ini nanti akan dibahas beberapa bab, beberapa subbab ya. Nah, yang pertama saya jelaskan yang akan kita bahas yaitu mengenai jarak. Mengenai jarak. Di sini jarak nanti akan mempelajari tentang 6 hal. Yang pertama yaitu antara titik ke titik, jarak antara titik ke titik. Yang kedua adalah titik ke garis, titik ke bidang, kemudian garis ke garis, selanjutnya garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Kata bidang di sini dulu kalian sering mendengarnya dengan kata sisi bangun ruang ya. Nah, terus selanjutnya kita bahas mengenai sudut. Di sini sudut nanti ada 3. Yang pertama yaitu sudut yang dibentuk oleh garis dengan garis, sudut yang dibentuk oleh garis dengan bidang, dan sudut yang dibentuk oleh bidang dengan bidang. Nah, sebelum saya masuk ke jarak dan sudut, saya menjelaskan dulu pengantar 3 dimensi, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Misalkan di sini ada sebuah garis, yaitu garis L. Misalkan, nah di sini ada titik A dan titik B. Kemudian ada titik C. Kedudukannya bahwa titik A dan titik B ini terletak pada garis L. A dan titik B itu terletak pada untuk C-nya, karena ini berada tidak tepat pada garis, maka C itu terletak di luar garis L. Terletak di luar garis L. Nah, ini adalah kedudukan titik terhadap garis. Kalau A ini terletak pada garis, tapi kalau C-nya itu terletak di luar garis L. Kemudian, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini misalkan ada bidang atau ada sisi sebuah kubus, misalkan ini alasnya gitu ya. Nah, ada garis. Di sini ada garis, saya sebut aja ini adalah garis K. Titik terhadap bidang. Berarti kalau di sini ada titik A dan di sini ada titik B, maka dan di sini ada titik C, kelihatan ya, kelihatan. Nah, maka titik A dan B itu terletak pada bidang A. Terletak pada bidang A ya. Nah, untuk titik A dan titik B ini berarti terletak pada bidang A, alfa ya. Tapi untuk C ini terletak atau berada di luar bidang alfa. Jadi titik A dan titik B itu terletak pada bidang alfa. Sedangkan untuk C berarti di sini dia terletak di luar bidang alfa. Tahu ya bedanya? Nah, ini adalah kedudukan titik terhadap bidang. Kalau tadi titik terhadap garis. Saya lanjutkan kedudukan garis terhadap garis lainnya. Jadi di sini ada garis, kedudukannya terhadap garis lainnya. Saya naikkan sedikit. Sudah kelihatan?
Nah, perhatikan di sini kedudukan garis terhadap garis. Jadi yang kita perhatikan adalah garisnya. Jangan perhatikan bidangnya ya. Jadi perhatikan garisnya. Di sini ada dua buah garis. Yang pertama saya berikan garis L, yang kedua saya berikan garis M. Nah, antara garis L dan garis M itu dia adalah garis yang berpotongan. Nah, di sini di titik A. Ini berpotongan. Jadi garis M dan garis L itu berpotongan. Di titik apa? Di titik A. Berpotongan. Yang kedua, ini ada garis, ini adalah garis L dan ini adalah garis M. Mereka apa ini namanya? Sejajar. Jadi garis M dan garis L itu adalah sejajar. Nah, gambar yang terakhir, tolong perhatikan. Di sini ada dua buah garis. Nah, ini garisnya misalkan garis lurus biasa. Ini garis M ya, garis M dan ini garis L. Perhatikan di sini garisnya dia menembus bidang alfa. Jadi misalkan di sini ada garis L-nya itu datang dari atas ya, datang dari atas jedes gitu. Dia menembus kertasnya, misalkan seperti ini. Bentar ya. Nah, di sini ada garis. Misalkan di sini ada bidang, kemudian ada garis. Ini ada garis. Nah, garis M dan garis L-nya itu menembus ke bawah sampai bawah sini ya. Nah, itu disebut dengan garis yang bersilangan. Jadi antara garis L dan garis M itu bersilangan. Tahu ya bedanya antara berpotongan dan bersilangan? Kalau berpotongan itu berada pada satu bidang, tapi kalau bersilangan itu adalah berlainan bidang. Jadi ini terletak pada bidang alfa, sedangkan L-nya itu berada di atasnya atau menembus bidang alfa. Yang keempat yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Jadi kita perhatikan garisnya yang berada pada bidang. Kalau yang ketiga tadi garis dengan garis, sekarang garis dengan bidang. Nah, perhatikan, berarti di sini ada dua buah garis. Dan ini adalah bidang alfa, jadi ini bidang alfa, ini ada garis M dan garis L misalkan. Garis ini terletak pada bidang alfa. Berarti yang pertama ini namanya terletak pada bidang alfa. Garis M dan garis L terletak pada bidang kedua. Di sini ada sebuah bidang dan ada garis, kemudian di luar bidang itu ada garis yang sejajar. Ada garis yang sejajar antara garis M dan garis L itu adalah sejajar. Jadi ini disebut dengan garis yang sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang. Paham? Nah, untuk yang gambar yang kedua terakhir yaitu gambar C, ini gambar A ya, ini gambar B, dan ini gambar C, dan ini gambar D. Nah, untuk yang terakhir perhatikan di sini itu ada garis yang terletak pada bidang. Misalkan ini garis M dan ini garis L. Ya kan? Kemudian dari atas itu datang garis, saya sebut aja apa ya, N gitu ya, garis N. Dia menembus bidang. Ya kan, dari atas dia menembus bidang. Sedangkan untuk gambar yang D ini sama, di sini ada dua buah garis. Sebut saja ini M dan ini L. Kemudian ada garis yang tegak lurus dengan bidang. Garis N tegak lurus, dia memotong. Jadi ini tembus ke bawahnya bidang. Ini tegak lurus ya. Maka di sini disebut dengan garisnya garis memotong. Ini memotong.
atau menembus bidang. Nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke beberapa contoh soal ya. Dan yang terakhir, perhatikan. Yang terakhir yaitu kedudukan antara bidang terhadap bidang yang lainnya. Di sini saya punya dua buah bidang, ini bidang alfa dan ini bidang beta. Nah, di sini ada bidang. Bidangnya itu maksudnya bersebelahan seperti ini ya. Nah, sejajar seperti ini. Ini disebut sejajar. Dua bidang sejajar. Dua bidang sejajar. Paham ya? Jadi ini bersebelahan. Perhatikan di sini titik-titik ya. Berarti titik-titik itu kan berada di belakangnya. Ini bidang alfanya di depan, sedangkan betanya di belakang. Jadi dia sejajar. Nah, untuk yang terakhir, perhatikan ini gambarnya. Perhatikan di sini ada dua buah bidang. Sebut saja ini bidang alfa dan yang ini adalah bidang sejajar. Paham ya? Jadi ini bersebelahan. Perhatikan di sini titik-titik ya. Berarti titik-titik itu kan berada di belakangnya. Ini bidang alfanya di depan, sedangkan betanya di belakang. Jadi dia sejajar. Nah, untuk yang terakhir, perhatikan ini gambarnya. Perhatikan di sini ada dua buah bidang. Sebut saja ini bidang alfa dan yang ini adalah bidang beta. Nah, ini yang pertama dia berdiri, kemudian ditembus dengan bidang yang lainnya. Jadi ini ditembus dengan bidang yang lainnya ya. Ini bidang alfa ditembus sama bidang beta. Ini disebut bidang, dua bidang berpotongan. Ini adalah pengantar tiga dimensi, jadi kedudukan garis, bidang, dan titik ya. Untuk selanjutnya nanti kita masuk beberapa contoh. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama kita identifikasi yaitu titik E. Titik E terhadap garis DH. Berarti ini DH. Apakah titik E berada di garis DH? Tidak, berarti titik E berada atau terletak di luar garis DH. Yang kedua yaitu titik E dengan bidang DCGH. Berarti yang belakang ya, sisi yang belakang. Apakah titik E ini berada di bidang DCGH? Tidak, berarti titik E terletak di luar di luar bidang DCGH. Kemudian yang ketiga yaitu garis AC. Garis AC berarti diagonal sisi yang bawah ini dengan garis EG. Dengan garis EG berarti diagonal sisi yang bawah dengan diagonal sisi yang atas. Itu berarti kedudukannya apa, Cah? Sejajar ya kan? Ini yang bawah, diagonal sisi yang bawah, ini diagonal sisi yang atas. Kemudian garis EH, mana EH? EH itu berarti sisi yang atas atau rusuk yang atas dengan garis BE. BE itu mana ya? BE. B dengan E. Kedudukannya apa ini? Berarti nah, kalau misalkan garis BE ini saya teruskan, saya tarik garis, kemudian saya loloskan terus ke sini dengan ya saya garis seret gitu sampai sini misalkan. Kemudian garis EH-nya ini saya garis lurus juga sampai dengan menembus. Nah, perhatikan. Ini saya tarik garis terus gini sampai sini. Berarti garis ini nanti akan berpotongan ya. Kemudian soal yang kelima, garis HF. H ke F dengan garis BG. B dan G, HF dan BG. Sama jika ini saya teruskan. Jika ini saya teruskan, terus lanjut B-nya saya teruskan ke sana, itu akan terjadi apa? Gini ya, bersilangan. Bersilangan.
bersilangan. Jadi dia itu tidak satu bidang. Garis HF-nya ini terus, BG-nya ini terus. Nah, ini terus. Dia terus berada di belakangnya sana terus, dan ini ke sini arahnya itu mereka bersilangan. Kemudian garis CD. CD. Kemudian garis CD. CD berarti yang belakang ini ya, belakang dengan garis EG. EG itu berarti kan yang ini. Nah, apa ini garis? Perhatikan yang CD ini, CD dengan garis EG. Nah, arahnya itu berbeda. Perhatikan, kalau misalkan DC, nah ini saya taruh ke atas ini, berarti ini lurus dan ini terus. Nah, dia akan terjadi perpotongan kalau satu bidang di sini, sedangkan ini bidangnya berlainan, satunya di bawah, satunya di atas, maka terjadi bersilangan, ya. Terus kemudian yang nomor 7 yaitu garis terhadap bidang. Garis BG, BG berarti diagonal sisi yang sebelah sini dengan bidang BC, GF. Nah, berarti gimana ini? Garisnya terletak pada bidang BCGF ya. Kemudian yang nomor 8 garis AC, berarti diagonal sisi yang bawah ini dengan bidang EFGH. EFGH. Yang satunya di bawah, yang satunya di atas. Berarti terletak gimana? Satunya di bawah dan ini satunya di atas. Terletak pada bidang BEGF atau sejajar. Ini ya. Kemudian yang nomor 9 yaitu garis BE. BE berarti diagonal sisi yang depan dengan bidang AD HE. Nah, gimana ini? Berarti AD HE berarti sisi yang sebelah kiri dengan garis yang ini. Jadi bidangnya itu ditembus dengan garis BE. Apa? Berarti memotong. Kemudian bidang ACGE, bidang ACGE berarti diagonal bidang ya, dengan bidang BFHD. BFHD berarti ini adalah diagonal bidang yang dalam sebelah sini dengan garis yang ini. Jadi bidangnya itu ditembus dengan garis BE. Apa? Berarti memotong. Kemudian bidang ACGE, bidang ACGE berarti diagonal bidang ya, dengan bidang BFHD. BFHD berarti ini adalah diagonal bidang yang dalam sebelah sini dan sebelah sini. Apa tadi? Berarti sama juga, memotong atau menembus, bersilangan antara dua bidang. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.